Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan dari 17 saksi. Informasi terkini kita tersambung dengan Marcelina Tumundo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Marcelina, siapa saja saksi yang sudah memberikan kesaksiannya dan apa poin menarik dari keterangan mereka? Ya, Jason, sejauh ini ketujuh saksi yang dihadirkan sudah dimintai keterangan, tetapi baru dari pihak majelis hakim. Nantinya setelah sidang ini dibuka kembali pukul 15 atau jam 3 sore nanti, barulah hakim akan memberikan kesempatan bagi jaksa penuntut umum serta kepada pihak tim kuasa hukum untuk bertanya kepada 7 orang saksi. 7 saksi yang hadir pada hari ini diantaranya 4 adalah para mantan anggota Polri yang juga merupakan terdakwa dari kasus dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan atas kasus pembunuhan Yosua. 4 orang ini diantaranya adalah Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Arif Rahman Arifin. Kemudian 3 orang saksi lainnya adalah dari pihak Kabag Gakum Divpropam Polri, Kombes Susanto, lalu Kepala Urusan Logistik Pelayanan Markas Polri, Linggom Parasian Siahaan, dan juga ada supir dari mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Audi Pratowo. Yang menarik sebetulnya kalau dari berjalannya persidangan tadi adalah dari pihak majelis hakim mendalami kepada 4 terdakwa obstruction of justice ini terkait keterlibatan mereka atau keberadaan mereka di tanggal 8 Juli atau ketika peristiwa penembakan Yosua terjadi. Beberapa atau keempatnya ini sebenarnya menyebut bahwa pada saat penembakan terjadi mereka tidak ada di lokasi dan kemudian ada perintah-perintah dari atasan-atasan mereka, termasuk juga ada perintah dari Verdi Sambo bagi mereka untuk kemudian datang ke lokasi, dan juga ada perintah lanjutan yang diberikan kepada Verdi Sambo terkait dengan mengamankan sejumlah barang bukti. Bahkan juga diketahui keempat orang saksi yang merupakan juga terdakwa obstruction of justice ini, mereka juga menonton rekaman atau DVR CCTV atas perintah dari Verdi Sambo, di mana untuk isi dari rekaman itu dari kesaksian seperti yang disampaikan oleh Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto, mereka mengaku melihat bahwa Putri Chandrawati dan Verdi Sambo ini datang di hari yang sama, hanya berjarak sekitar 5 menit. Pertama adalah kedatangan Putri dan disusul 5 menit kemudian dengan kedatangan Verdi Sambo. Menariknya tadi dari keterangan Cuk Putranto bahwa ketika dia menonton di VR CCTV tersebut, ia dapat mengidentifikasi juga bahwa masih ada Yosua di kedatangan 2 mobil tersebut. Artinya ini tentunya mematahkan adanya skenario awal dari yang disampaikan oleh pihak Verdi Sambo bahwa ketika ia datang ini sudah terjadi tembak-menembak yang memang sudah ditetapkan bahwa itu adalah sekedar skenario dari Verdi Sambo. Dan kemudian tadi juga para saksi sempat mengatakan bahwa terkait dengan perintah untuk mengamankan alat bukti ini juga sempat diterima oleh saksi Cuk Putranto pada saat tanggal 10 Juli atau 2 hari setelah kejadian peristiwa penembakan Yosua. Cuk Putranto ini diminta oleh Verdi Sambo untuk mengambil barang bukti berupa DVR CCTV dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal saat itu barang bukti ini masih berfungsi dan juga tentunya sudah ada dalam penguasaan dari para penyidik untuk membuktikan terkait dengan peristiwa di Duren 3 tersebut. Tapi kemudian Cuk menggambarkan bahwa dengan nada tinggi atau perintah yang tegas, Verdi Sambo meminta agar barang bukti tersebut ditarik lagi dari penyidik untuk diamankan oleh Cuk Putranto. Bahkan juga ada perintah dari Sambo kepada Baikuni untuk kemudian merusak barang bukti berupa laptop yang berisi ada rekaman tersebut dengan cara dirusak atau dipatahkan oleh Baikuni Wibowo. Dan terkait dengan keterangan-keterangan para saksi ini, sebetulnya ada beberapa saksi yang diharapkan bisa hadir tetapi kemudian tidak hadir. Salah satunya ini disampaikan oleh pihak tim kuasa hukum dari terdakwa Richard Eliezer, yakni Roni Talapesi. Ia menyebut
Sebenarnya pihak terdakwa berharap ada kedatangan saksi dari ART atau asisten rumah tangga Verdi Sambo, karena nampaknya keterangan dari para ART ini bisa lebih terang membuka bagaimana situasi di Rumah Saguling. Rumah Saguling ini diketahui juga menjadi salah satu tempat di mana ada penyusunan rencana dari Verdi Sambo kepada para terdakwa lainnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Dan selain itu juga pihak kuasa hukum terdakwa menyayangkan tidak hadirnya ada satu saksi lainnya, yakni Chung Chiu Fung atau Afung, yang mana merupakan teknisi dari CCTV. Tadi disampaikan oleh Roni Talapesi bahwa kehadiran atau kesaksian dari Afung ini dibutuhkan untuk memperjelas terkait dengan adanya dugaan perintah dari Verdi Sambo untuk mengamankan ada barang bukti CCTV dari lantai 3 rumah dinas Duren 3 Polri. Nah, inilah yang nantinya diharapkan para saksi-saksi yang tidak hadir tersebut, baik kedua ART Sambo ataupun teknisi CCTV ini bisa kembali dihadirkan. Karena tadi pihak terdakwa sudah memohon kepada majelis hakim untuk kembali memanggil ketiga saksi tersebut dan dikabulkan oleh majelis hakim dengan memerintahkan kepada JPU untuk nantinya menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap ketiga saksi tersebut. Untuk sementara demikian Jason, apa-apa saja poin yang tadi disampaikan oleh para saksi, kita masih akan menantikan bahwa saksi ini, maksud kami persidangan ini akan dimulai lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Jason. Ya, Marcel, sebelum mengakhiri laporan Anda, apakah tadi selama proses mendengarkan keterangan saksi ada sejumlah barang bukti yang dihadirkan atau kemudian keterangan-keterangan baru yang kemudian keluar dari sejumlah saksi tersebut misalnya? Terkait dengan barang bukti yang dihadirkan, tadi ada sebetulnya perintah dari majelis hakim bagi jaksa penuntut umum untuk memutarkan rekaman CCTV, yang mana barang bukti tersebut sudah dikantongi oleh pihak jaksa penuntut umum. Awalnya dari pihak jaksa, maksud kami majelis hakim ini sedang mendalami kepada saksi. Majelis hakim menanyakan kepada saksi bagaimana gelagat dari Verdi Sambo ketika turun di depan rumahnya di rumah dinas Duren 3. Dan kalau kita ketahui di surat dakwaan ini ada keterangan bahwa Sambo turun lalu menjatuhkan senjata, kemudian melarang supirnya untuk mengambil senjata tersebut, dan ia mengambil senjata itu dengan mengenakan sarung tangan. Tadi sempat didalami oleh majelis hakim dan kemudian saksi Baikuni mengatakan bahwa ia tidak melihat ada gerakan membungkuk dari Verdi Sambo, karena nampaknya hakim ini agak sedikit meragukan keterangan dari saksi. Akhirnya hakim meminta jaksa untuk membuka barang bukti tersebut di persidangan. Sempat ada jeda sekitar 10-15 menit ketika jaksa bersama dengan saksi ini berusaha untuk membuka rekaman tersebut, tetapi nampaknya karena baik jaksa ataupun saksi ini tidak begitu paham soal teknis untuk memutarkan rekaman CCTV, akhirnya yang ditampilkan di persidangan tadi adalah hanya tangkapan-tangkapan layar dari CCTV tersebut. Dan untuk selanjutnya, pihak jaksa mengatakan akan mengupayakan agar rekaman CCTV ini bisa diputarkan dengan bantuan dari saksi ahli yang mengetahui tentang digital forensik. Meskipun tidak diputarkan video tersebut, tapi tadi bisa kami lihat bersama bahwa dari tangkapan layar ini jelas terlihat ada 2 mobil yang datang di rumah dinas Polri Duren 3, dan dicocokkan juga dengan keterangan saksi bahwa mobil ini datang hanya berjarak 3-5 menit. Lalu di situ juga ada terlihat sosok dari Azan Romer atau supir dari Verdi Sambo yang datang mengantarkan Verdi Sambo. CCTV tersebut ini berasal dari kamera yang ditempelkan di suatu posko pengamanan yang berada di seberang rumah dinas Polri Duren 3 atau di seberang dari rumah dinas Verdi Sambo tersebut. Ini juga cocok dengan bagaimana keterangan saksi-saksi sebelumnya yang menyebut bahwa memang ada upaya untuk mengambil DVR CCTV dari posko pengamanan tersebut yang kemudian saat ini sudah dimiliki oleh pihak jaksa penuntut umum. Selain dari mendalami barang bukti rekaman CCTV tersebut,
tersebut tadi juga ada keterangan dari para saksi soal senjata. Nah, soal senjata ini tadi belum begitu banyak didalami dalam persidangan, tetapi nanti setelah sidang ini kembali dibuka, pihak kuasa hukum tadi mengatakan akan mendalami terkait dengan di mana keberadaan dari senjata yang dimiliki oleh Verdi Sambo. Karena kalau melihat dari surat dakwaan bahwa di situ jaksa menyusun Sambo juga sempat melepaskan tembakan sebanyak 3-4 kali. Tetapi kemudian kesesuaiannya dengan barang bukti dan juga dengan isi dakwaan tidak begitu selaras, sehingga nantinya terkait keberadaan barang bukti senjata api ini akan didalami dalam sidang hari ini. Demikian, Jason. Baik, terima kasih Marcelina Tumundo melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan selamat bertugas kembali.